Jangan langsung dikasih rating 1 dan bilang itu jelek karena dasarnya selera pribadi. Jangan dikira Gintama, seri kesayanganku, nggak ada yang nggak aku sukain. Mau minta aku nge-mob Gintama 3 jam non-stop bisa. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya penasaran tentang Waisan Speak. Jadi di video apa waktu itu ya? Waktu ngebahas Hataraku Mau Sama musim kedua. Di video itu aku bilang ketika mempertimbangkan buat konten gitu, mempertimbangkan pendapat orang-orang, aku tidak mengikut sertakan pendapat Wibu Indonesia. Kemudian ada yang komen gitu kan, emang kenapa kalau pendapat orang-orang Indonesia ini aku nggak memukul rata, cuman akan aku coba keluarkan jawabannya itu tadi, sekaligus unek-unekku setiap kali ngeliat di sosial media, setiap kali ngebuka internet, ada yang ngebahas anime, komentar orang-orang Indonesia sering kali, tidak selalu, semoga subscriber dan penontonku sih enggak, sering kali itu mencampur adukan subjektivitas pribadi ketika menilai, membedah sebuah seri. Makanya di video ini aku kasih judul, aku mau bilang sama kalian anime jelek, jangan serta-merta dikasih rating 1. Anime bagus, jangan terlalu dipuja-puja berlebihan. Apa maksudnya, apa penjelasannya? Mari aku coba terangkan dulu. Mari langsung kita mulai aja, silakan di like, share, subscribe untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Waisan Speak. Sebagai sobat cinta anime, sebagai sobat otaku, mari kita berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai berdebat, cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Apakah menonton atau menyukai, menilai sebuah anime itu harus objektif? Jawabannya tidak dan tidak bisa. Anime itu sama halnya kayak film, sama halnya kayak musik, sama halnya kayak makanan. Sesuatu yang sifatnya itu memang sangat amat subjektif. Sesuatu yang sangat bergantung ke selera tiap orang. Ada hal-hal yang memang nggak bisa dikompromikan, yang memang tergantung tiap orangnya pribadi. Misal kasih contoh ya, aku suka One Piece, sangat suka One Piece. Cuman, makin kemarin nggak bisa dipungkiri aku agak kesel karena pacingnya itu tiap arc biasanya lambat banget. Progres ceritanya lambat banget. Di mangganya iya, di animenya apalagi super duper lambat. Tapi di luar sana aku yakin yang nonton pun banyak yang suka One Piece dan nggak masalah dengan pacing lambatnya itu tadi. Itu selera, nggak ada yang salah, nggak ada yang bener. Contoh lain, komedi misal. Aku suka dan aku tertawa nonton Gintama atau Beelzebub. Tapi di luar sana, pasti banyak orang yang bilang, ah komedinya nggak jelas, komedinya receh, komedinya jorok, komedinya nggak bisa diketawain, nggak bisa diikutin. Sama, selera. Aku nggak akan marah, nggak ada salah, nggak ada betul. Semuanya itu memang sangat subjektif. Tetapi, sesubjektif-subjektifnya kita gitu sebagai manusia, kita tuh pasti punya satu takaran yang serempak kita bisa bilang, kalau makanan, mana makanan enak, mana makanan basi. Kalau musik, mana musik yang suaranya, lagunya memang enak, mana yang suaranya sumbang atau fals. Begitupun dengan anime. Kita bisa ada takaran lah setidaknya gitu ya. Mana yang memang bagus, mana yang jelek. Jeleknya ini memang karena intrinsik ceritanya atau kualitasnya jelek, atau cuman semata-mata karena selera pribadi. Kenapa aku bilang, kalau misal anime jelek jangan dikasih rating 1, kasih rating 1 nggak apa-apa, kalau sudah dibedah betul-betul intrinsiknya seperti apa. Kalau cuman nggak suka, cuman bilang, ah animenya sampah, semata-mata karena selera pribadi, jangan dilakukan. Aku langsung kasih contoh, mari kita main ke kasus langsung ya. Ini yang masih terngiang di kepalaku. Di Indonesia, banyak orang yang nggak suka sama Kawaii Dake Janai Shikimori-san. Dibilang main karakternya, MC-nya itu terlalu lembek, terlalu cemen. Masa iya cowok letoy kayak gini, loyo kayak gini? Masa iya ceweknya yang lebih kuat? Masa iya ceweknya yang lebih melindungi, mengayomi? Cowok mah nggak gitu. Nah, kalau seperti ini, orang-orang yang bilang kalau ini anime sampah, semata-mata cuman karena MC-nya itu cemen, ini mah perkara selera. Mungkin menurut orang yang bilang ini anime sampah, penilaian pribadinya melihat bahwa seorang pria itu memang harus kuat, jantan, berani, bisa berdiri sendiri, bisa mengayomi orang-orang di sekitarnya, bisa melindungi ceweknya. Bukan terbalik. Itu tapi penilaian pribadi. Apa hubungannya dengan kualitas ceritanya? Aku kasih contoh lain. Ini misal sports. Anime olahraga. Ada juga yang bilang nih, segelintir pihak akan bilang gini, anime sports yang ada super powernya, yang nggak masuk di akal konsepnya, itu sampah, itu jelek. Masa iya ada cahaya-cahaya laser kilatan kayak gitu di tengah lapangan? Mana ada kayak gitu? Olahraga itu ya yang real. Kamu seringlah mendengar seperti itu, atau mungkin kamu juga oknum yang seperti itu. Lagi-lagi itu juga masalah selera. Sekali lagi aku tanya, kalau semisal itu olahraganya ada super powernya, terus kenapa? Apakah konfliknya akan jadi maksa? Apakah pacing ceritanya akan lambat dan ceritanya bertele-tele? Apakah kualitas ceritanya akan jadi busuk?
Inilah maksudku, ketika dirasa jelek, jangan langsung dikasih rating 1 dan bilang itu jelek karena dasarnya selera pribadi. Itu sama kayak bilang, aku nggak suka Naruto karena aku nggak suka ninja. Aku benci Gundam karena aku benci robot. Nggak nyambung, nggak ada korelasinya. Kalau nggak suka ninja, terus hubungannya dengan ceritanya apa? Dengan grafisnya apa? Dengan audionya apa? Kinerja seiyuu segala macamnya apa? Kalian tahu sendiri yang sudah ngikutin aku dari lama. Aku nggak begitu demen, aku nggak doyan seri isekai. Aku nggak tergugah. Maka aku nggak nonton seri isekai sedikit pun. Apakah pernah keluar dari mulutku aku bilang, anime isekai sampah, anime isekai jelek? Pernahkah? Nggak pernah, karena itu selera. Orang lain banyak yang suka, orang lain banyak yang demen. Kenapa ini aku harus bilang? Karena sekarang di era internet, sekarang di era sosial media, di mana orang-orang tuh banyak suka mencari tahu pendapat orang lain, suka lihat review, suka pengen tahu gitu opini orang seperti apa. Kalau opininya bias seperti ini, nggak berusaha untuk objektif karena memang ceritanya seperti apa, kualitas animasinya kayak gimana, audionya bagus atau enggak, enak atau enggak, yang ada ini cuma menambah sampah di internet. Jadi kalau di dunia nyata kita punya polusi, kita punya limbah, di internet ada sampah, ya komenan-komenan seperti itu tadi. Makanya ketika aku bikin konten ngebedah art atau misal menilai suatu karya gitu, suatu anime atau manga, aku lihat yang di luar. Karena di luar setidaknya lebih banyak orang-orang yang nggak cuman pakai hati, tapi juga pakai otak. Nggak cuman masalah selera, tapi kalau misal nggak suka, divalidasi pakai otak. Kalian kalau main ke My Anime List, aku nggak ngerti ya orang-orang Indonesia ini kalau ke My Anime List apakah cuma lihat info dan rating doang, atau juga ikut ngebaca review orang-orang. Banyak sekali anime, banyak sekali review yang panjang. Review tuh bisa sampai 7-9 paragraf. Satu paragraf bisa kayak 6-8 baris. Orang luar kalau ngulik bener-bener diulik sedalam-dalamnya. Story-nya kayak gimana, karakternya kayak gimana, animasinya kayak gimana, opening endingnya kayak gimana, seiyunya kayak gimana. Semua dijabarin satu persatu. Isinya bukan konsepnya yang dikritik, bukan konsepnya yang nggak disukain. Dan dibilang, dicap kalau satu animenya itu sendiri sampah. Itu subjektivitas yang pertama, yang sebenarnya nggak cuma di Indonesia sih ya, di banyak negara juga. Cuman karena aku tinggal di Indonesia dan aku rasa orang-orang Indonesia tuh banyak yang seperti itu, maka ya aku rasa kebanyakan orang Indonesia seperti ini. Yang pertama, subjektivitas yang pertama. Yang kedua adalah sering mencampur adukkan kecintaan yang berlebih akan suatu karya kepada hasil produknya, kepada kualitas anime atau mangganya. Aku kasih contoh. Kamu pasti sering menemui orang ketika misal kamu menyampaikan suatu kritik ya, bukan hate speech, kritik sifatnya. Aku berapa kali bikin konten yang sifatnya kritik, pasti akan muncul di kolom komentar orang-orang tolol yang nganggep kalau aku menjelekkan serinya. Aku nggak masalah kalau di counter, kalau misal pendapatku di rebuttal gitu ya, dilawan, aku nggak masalah, tapi pakai argumentasi yang kuat, pakai otak, bukan cuma sekedar kowar-kowar karena kelihatan gitu loh, mana yang ngefans dan pengen membela serinya, mana orang yang memang ngefans pengen membela tapi juga pakai otak dan mencoba menjelaskan kalau argumenku itu salah. Menurutku semua karya di muka bumi ini, sebagus apapun, semasterpiece apapun, pasti ada kurangnya, pasti ada kelemahannya. Semua anime yang selama ini pernah aku bahas, yang mungkin selama ini aku singgung baik-baiknya doang, percayalah waktu akan datang di mana aku akan nge-mob itu seri. Jangan dikira Gintama, seri kesayanganku, nggak ada yang nggak aku sukain. Mau minta aku nge-mob Gintama 3 jam non-stop, bisa. Aku bikinin satu konten khusus, aku bilang apa aja yang aku nggak suka dari Gintama, bisa. Aku nggak akan menyangkal kalau misal ada orang, kualitas Gintama setelah dipegang studio Bandai Namco Pictures menurun ya dibanding Sunrise. Aku merasa demikian. Secara art style nggak banyak yang berubah, tapi detail-detail penggambarannya memang banyak yang kelihatan agak asal-asalan. Aku fans Gintama, awalnya agak perih mengakui itu, cuman buatku nggak masalah. Dan apakah berarti kita bukan fans serinya? Oh enggak. Kayak aku bilang tadi, semua karya di muka bumi ini, mau kamu puja seperti apapun, mau kamu sembah-sembah manggakannya kayak gimana pun, pasti punya kekurangan, pasti punya kelemahan. Karena semua karya berasal dari kepala manusia nggak ada yang sempurna. Dan menurutku sebagai fans yang benar-benar fans, justru kalau ada kekurangan, disitulah kita mengiyakan, kita menyetujui, dan kita mengkritik. Itu kalau benar-benar fans. Bukan orang yang kalau misal ada yang jelek, kemudian dia denial. Dia bilang, oh enggak ada yang salah dari karya ini. Anime ini sangat bagus dari awal sampai akhir. Itu mah tolol. Itu sama kayak misal kalau kamu pacaran atau kamu menikah dengan orang yang toksik, orang yang mungkin kasar,
orang yang mungkin nggak menghargai kamu gitu ya, dan kamu bilang, oh enggak, dia ini adalah pasangan idaman, dia ini pasangan ideal, dia akan menemani aku hingga tua nanti, aku akan bahagia bersamanya, itu tolol. Kamu bisa ngefans dengan suatu seri, kamu bisa suka dengan suatu seri, dan di saat yang sama tetap memberikan kritikan pedas. Justru karena kamu sayang dan kamu tahu ada yang salah dan harus dibenahi. Oke, jadi itu aja untuk kali ini, satu video untuk mengeluarkan unek-unekku akan bagaimana aku seringkali nggak selalu, seringkali, jadi kan mayoritas gitu ya, seringkali itu aku temukan opini-opini atau pendapat yang tadi aku bilang mencampur adukkan selera atau subjektivitas atau kecintaan, sehingga kemudian tutup mata akan semuanya, menilai suatu kualitas anime berdasarkan subjektivitasnya itu tadi. Itu aja dulu untuk kali ini. Silahkan like videonya kalau mungkin bahasan kali ini. Jangan lupa komentar, di-share dengan kalian. Dan terakhir, cari follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kalian yang nikmati lebih konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Itadakimasu.